Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Wildan Alif Rio Ditama dari kelas F NIM 186500018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu nomor 1, sebuah algoritma identifikasi ekspresi wajah senang diuji dengan 100 ekspresi wajah yang terdiri dari 80 wajah senang dan 20 wajah marah. Jika wajah senang yang berhasil dideteksi adalah 70, yang terdiri dari 65 wajah senang dan 5 wajah marah, tentukan akurasi, presisi, dan sensitivitas dari algoritma tersebut. Baiklah, dari hal ini kita bisa ambil data di mana dari 100 ekspresi, kemudian 80 wajah senang, 20 wajah marah. Kemudian yang berhasil dideteksi adalah 70, di mana 60 wajah senang dan 5 wajah marah. Kemudian kita tentukan akurasi, presisi, dan sensitivitas. Baiklah, kemudian saya akan menjawab menggunakan rumus yaitu confusion matrix. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Itu karena rumus inilah yang digunakan dalam klasifikasi statistik, di mana berisi tabel-tabel yang membahas tentang visualisasi algoritma, di mana setiap baris dari matriks ini merepresentasikan terhadap prediksi matriks yang mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi ada tabel seperti ini, di sini ada nilai positifnya, kemudian ada negatif. Persilangan antara positif dan positif menghasilkan true positif. Kemudian negatif di sini disilangkan dengan positif, kemudian ada false positif. Kemudian positif yang di atas dengan negatif yang di bawah menghasilkan false negatif. Kemudian negatif yang di atas dengan negatif yang di bawah menghasilkan true negatif. Kemudian di sini ada rumusnya. Yang pertama yaitu akurasi yang akan kita cari. Akurasi merupakan kedekatan nilai terhadap nilai yang sesungguhnya. TP ini adalah true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif di plus false positif dan false negatif. Kemudian dikali 100%. Nantinya hasilnya akan berupa presentasi seperti itu. Kemudian presisi. Presisi ini merupakan kedekatan antar hasil prediksinya, di mana TP yaitu true positif dibagi false positif ditambah true positif dikali 100%. Kemudian recall. Jadi recall ini tingkat banyak kebenaran. Rumusnya adalah true positif dibagi false negatif di plus true positif. Kemudian, terus di manakah sensitivitasnya? Jadi sebenarnya sensitivitas itu hasilnya atau rumusnya itu hampir mirip dengan recall, tapi yang membedakan adalah pembaginya. Jika recall itu Fn di plus Tp, jika sensitivitas itu Tp di plus Fn. Sehingga hampir sama tapi sedikit berbeda. Kemudian saya menjawabnya. Yang pertama, kita membuat tabel dulu. Di sini kan TP true. Ini kok bisa nilainya 65 ya? Tadi dari wajah senang yang berhasil dideteksi tadi. Kemudian ada di sini 15, karena kan tadi 80 ya, yang senangnya dikurangi 65, hasilnya adalah 15. Kemudian yang 5 tadi adalah, yang 5 ini itu dari, 5 wajah marah. Kemudian kan total wajah marah 20, yang terdeteksi 5 sehingga sisanya 15. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Untuk akurasi yaitu TP di plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus VN. Sehingga hasilnya 65 plus 15 dibagi 65 di plus 15 di plus 5 di plus 15 hingga menghasilkan 80/100. Ini karena persen maka kita kali 100% hasilnya 80%. Kemudian untuk presisi yaitu TP dibagi TP plus FP. TP nilainya 65 dibagi TP di sini nilainya 65 di plus FP yaitu 5. Hasilnya 5/70. Kita bisa jadikan ke desimal yaitu 0,928 dan jika dipersenkan yaitu adalah sekitar 93%. Kemudian sensitivitas atau tingkat pengenalan suatu data itu TP dibagi TP plus Fn, yaitu 65 dibagi 65 plus 15.
Hasilnya yaitu 65/80 atau 0,812 jika dipersenkan 81%. Jadi inilah jawaban saya untuk nomor soal 1. Kemudian nomor 2 yaitu perbaikilah gambar berikut dengan menggunakan teknik enhancement pada MATLAB. Kemudian jelaskan mengapa Anda milih teknik tersebut. Eh, Mengapa menggunakan teknik enhancement? Yaitu karena teknik ini menonjolkan ciri tertentu untuk memperbaiki tampilan. Kemudian proses tahapannya itu dalam pengolahan sebuah citra itu bertujuan menonjolkan ciri tertentu dalam citra tersebut, kemudian menghilangkan noise pada citra. Kemudian di antara tahapan-tahapan image enhancement ini ada intensity adjustment, yaitu teknik yang akan kita gunakan. Ini merupakan teknik untuk melakukan pemetaan linier terhadap intensitas pada nilai histogram awal menjadi intensitas pada histogram yang baru. Kemudian kita bisa contohkan di sini. Ini kita coba run. Bisa terlihat di sini hasilnya dari codingan yang telah saya tulis di sini. Di sini ada gambar awal, kemudian ada gambar noise-nya ya. Dari awal ini diberi noise, kemudian ini hasil daripada proses enhancement. Saya menggunakan winner itu karena merupakan metode ini itu untuk mendapatkan output image dengan menghilangkan noise yang sebelumnya sudah ada pada gambar. Sehingga hasilnya itu lebih baik ya. Yang pertama untuk codingannya sendiri, pertama kita buat image seperti ini, kemudian kita convert ya, IM image ke double, kemudian kita juga convert ke gray agar gambarnya dia seperti abu-abu. Kemudian imread ya di sini untuk membaca filenya. Di sini saya menggunakan gambar tas2.png. Kemudian kita noise image ini untuk memberikan noise pada image yang awal. Kemudian ada win7. Ini maksudnya adalah nilai yang nanti akan kita gunakan. Maksudnya apa? Itu fungsinya untuk mengatur bersihnya sebuah noise yang akan dihilangkan. Kita memakai namanya fungsi winner2 untuk mereload gambar yang sebelumnya di noise itu. Kemudian baru kita akan tampilkan menggunakan figur untuk menampilkan jendela ini. Kemudian ada subplot seperti biasa show. Kita tampilkan image yang awal, kemudian yang noise dan hasil gambarnya. Sehingga muncul gambar yang seperti ini. Dari gambar awal kemudian gambar noise-nya, di mana noise ini dia diberikan ya. Kemudian noise-nya sehingga setelah diproses dia akan hilang. Itu tadi jawaban saya nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, buatlah sebuah program untuk mengidentifikasi kotak seperti gambar di samping. Hanya 2 output, kotak atau bukan kotak. Seperti itu. Saya akan coba run programnya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang berwarna biru ini merupakan gambar kotak, kemudian yang merah ini bukan kotak. Jadi untuk bisa menghasilkan seperti ini tuh codingannya seperti ini. Yang pertama kita akan mengambil semua file name. Yang pertama saya sudah siapkan folder isinya gambar di sini, kemudian kita reload, kemudian kita akan fulfill ini mengambil seluruh gambar atau seluruh file yang bertipe PNG di dalam data uji yang telah kita masukkan di sini. Kemudian kita menghitung banyaknya data agar nanti bisa melihat nantinya kan kita perulangan di sini sejumlah berapa data lah itu nanti masuknya di sini. Kita akan deteksi berapa sih jumlah datanya. Kemudian membuat array area dan parameter 0 untuk mengatur fiturnya.
seperti itu. Kemudian kita akan mengulang datanya sejumlah banyaknya data yang ada di total data ini. Ini namanya adalah image preprocessing. Kemudian kita akan mencoba konversi menjadi hitam putih gambarnya. Setelah itu baru kita convert dan kemudian kita read gambarnya. Kemudian kita akan membalikkan yang awalnya hitam putih menjadi putih hitam. Kemudian kita mengisi lubang dengan warna, kemudian juga menghitung posisi dan ukuran box yang mengandung objek. Baru setelah itu nantinya kita akan masukkan ke dalam suatu variabel kecil ini, di mana hasil dari bounding box-nya yang telah kita hitung tadi. Kemudian kita crop sesuai ukuran bounding box-nya. Misalnya di sini adalah 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu baru kita samakan ukuran gambarnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.